aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) diwacanakan akan menerapkan pola kerja baru, yakni bisa bekerja di mana saja atau work from anywhere. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Satya Pratama menjelaskan, maksud dari WFA adalah ASN dapat bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya ialah meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada publik. Tersedianya layanan publik yang optimal dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Jadi wacananya ASN bisa work from anywhere. Yang penting kinerja dan target tercapai, kata Satya. Sejalan dengan Satya, pelaksana tugas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, Muhammad Averoj, juga menyebut bahwa WFA untuk ASN sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Selain itu, secara substansi, pemerintah tengah berupaya menyederhanakan struktur organisasi, pengalihan jabatan struktural ke fungsional, serta penyesuaian sistem kerja yang lebih dinamis, agile, dan kolaboratif. Kementerian PNARB bersama instansi terkait saat ini tengah menyiapkan kebijakan sistem kerja flexible working arrangement bagi aparatur sipil negara, jelas Muhammad. Lebih lanjut, Satya menjelaskan bahwa wacana WFA ini timbul dari praktik work from office dan work from home yang selama ini berjalan saat pandemi COVID-19 untuk ASN. Praktik WFO dan WFA tersebut menurutnya terbukti berjalan dengan baik dan berhasil. ASN dan publik yang dilayani cukup terbukti adaptif, walaupun belum semuanya optimal dan perlu kajian lebih lanjut, sehingga wacana WFA bagi ASN sedang dikaji secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan tugas dan fungsi ASN yang amat variatif. Besar kemungkinan WFA tersebut bakal diterapkan bagi ASN yang memiliki tugas dan fungsi yang sifatnya administratif. Namun, ASN yang tugas dan fungsinya di unit kerja yang bersinggungan langsung dengan publik dan membutuhkan kehadiran fisik, akan tetap bekerja seperti biasanya atau WFO untuk memastikan layanan publik terlaksana dengan baik. Contohnya untuk ASN yang jadi tenaga medis, pemadam kebakaran, Satpol PP, awak kapal patroli Bakamla, pengawas perikanan KKP, traffic warden, polisi hutan, dan petugas pemasyarakatan Kumham. Mereka harus hadir atau WFO, sehingga tidak semua ASN bisa bekerja dengan sistem WFA. Jadi, perlu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai wacana ini, termasuk terkait tunjangan-tunjangan bagi ASN yang kemungkinan besar perlu disesuaikan. Adapun kinerja ASN apabila bekerja dengan sistem WFA, nantinya akan dipantau lewat aplikasi Location Based Presence. Aplikasi tersebut telah dikembangkan oleh sejumlah kementerian atau lembaga dan instansi saat pandemi. Sementara itu, terkait kinerja ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Satya kembali menjelaskan, nantinya ASN akan dipantau oleh pejabat penilai kinerja untuk mengamati kemajuan pencapaian target kinerja yang terdapat dalam sasaran kerja pegawai atau SKP. Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar pemberian sanksi bagi PNS. Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga masih dikaji lebih dalam. Lantas, apakah ada perubahan dari gaji ataupun tunjangan ASN yang menerapkan pola WFA nantinya? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo belum bisa banyak berkomentar dari usulan BKN ini. Usul BKN terkait WFA ASN belum dibahas di Kementerian PNARB, jadi belum bisa dikomentar. Namun diketahui saat awal pandemi hingga kini, ASN telah mendapat tunjangan tambahan untuk kelancaran pekerjaan selama WFA. Namun mengenai wacana WFA ASN, untuk gaji dikatakan tidak mengalami perubahan. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung menilai, rencana WFA belum waktunya diterapkan bagi ASN di Indonesia. Wacana ini belum tentu sejalan dengan semangat efisiensi. Sebaliknya, proyek semacam ini justru dianggap membuka pintu bagi pemborosan uang negara hingga korupsi besar-besaran. Ini akan menjadi grand corruption, karena korupsi besar itu ketika rakyat tidak mengerti apa yang Anda lakukan. Ketika programnya tidak dimengerti siapapun, semua akan korup. Beli alat, beli ini, beli itu, kita kan nggak tahu mereka beli apa. Talisman menjelaskan.
Pasalnya, jika hendak menerapkan WFA secara serius, pemerintah sebagai pemberi hajat bertanggung jawab untuk memfasilitasi gawai bagi para ASN dengan anggaran yang besar. Dimulai dari spesifikasi gawai yang rentan dimanipulasi dan tak sesuai dengan keperluan para pegawai, hingga pengadaan dan perawatan jaringan internet hingga pelosok negeri yang menjadi bagian esensial dari penerapan WFA ini. Lebih lanjut, Lisman menerangkan, WFA justru penting untuk diterapkan pada instansi-instansi di daerah-daerah dengan keterbatasan lokasi, semisal di pegunungan, untuk efisiensi jarak dan waktu. Di samping itu, ada pula isu soal literasi digital atau seberapa jauh generasi ASN melek digital. Karena tak sedikit kantor pemerintah yang memiliki peralatan teknologi cukup canggih, namun penerapannya tetap manual. Hal ini tak terlepas dari budaya digital yang belum tentu diterapkan oleh semua generasi yang saat ini menjadi ASN. Lisman juga menyarankan pemerintah sebaiknya tidak hanya menggunakan kacamata Jakarta ataupun kota-kota besar dalam rencana penerapan WFA, sehingga rencana ini memerlukan suatu proyek percontohan sebelum diterapkan besar-besaran. Adakan dulu proyek percontohan, lakukan secara incognito supaya jangan terganggu, baru kita bisa tangkap apa saja problemanya. Seperti kita kerjakan dulu di rumah, baru diterapkan di luar rumah, ujar Lisman. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait wacana di mana saja atau work from anywhere bagi ASN ini. Jangan sampai semangat inovasi baru ini salah kaprah dan justru menambah masalah-masalah baru, sehingga terlepas dari tujuan awal, yakni peningkatan kinerja dan pelayanan kepada publik.